Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Madinah satu malam paginya memakan ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah ini belum sarapan. Sudah makan Bapak Ibu? Gimana makannya? Enak? Pokoknya kunci di tanah suci ini makan. Jangan sampai tidak makan. Apapun lauknya, bacaannya tetap Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Karena kalau tidak makan, badan lemah, tidak bisa ibadah, sia-sialah perjalanan kita ini. Mudah-mudahan yang agak-agak kurang sehat, sehat walafiat. Bersama kita pagi ini ada guru kita dari Pondok Pesantren Mazroatillah Lubuk Linggau, Abah Kiai Haji Saiful Hadi Ma'afi. Orang tua kami, orang tua kita semua. Mudah-mudahan Kiai panjang umur, sehat, berkah ilmunya untuk kita semua. Ada putra beliau, guru kita, alumni dari Yaman, beliau Kiai Haji Atik Fahmi. Setiap saya jadwal ke Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, mereka lah yang mengurus semua jadwal Ustadz Abdul Somad. Jadi umroh akbar ini bukan sekedar umroh, tapi juga ajang untuk silaturahim. Silaturahim dengan kiainya, silaturahim dengan jamaahnya. Kemudian ini ada Faza Travel Palembang. Ini pimpinannya adalah adik kelas saya di Mesir, namanya Al-Mukarram Ustadz Iskandar. Ustadz Iskandar ini dari Mesir, kakak beliau pun juga dari Mesir, seangkatan dengan saya, 98. Mana Ustadz Iskandar? Ada yang dari Medan, Grand Safanauli. Yang mana Grand Safanauli? Masya Allah. Ini semangat, kayaknya pakai baju batik baru ini. Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Kemudian ada Ustadz Tamimi Jasmine Tur dari Surabaya. Mana Jasmine Tur? Masya Allah. Pripun kapari penjenenganipun? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Itu Arab, namanya Arab Lungo, Arab Lebu, Arab maklum. Muka-muka podo kabeh mlebu nang surga. Itu lama saya ngapalnya itu. Ada dari travel Faza. Mudah-mudahan semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang laki-laki namanya Abdullah. Siapa namanya? Abdullah. Abdullah ini adik-beradik saudara kandungnya laki-laki 10 orang. Ada nama saudaranya Al-Harith, ada namanya Abdul Uzza, ada namanya Abu Talib, ada namanya Hamzah, ada namanya Al-Abbas. Dia sendiri namanya Abdullah. Yang 4 lagi tidak populer. Ayahnya bernazar, nanti kalau anak saya 10 orang laki-laki, saya sembelih 1. Diundilah 10 nama. Setelah lahir anak laki-laki 10, 5 perempuan, 15 anak. Ibu yang anak 2 angkat tangan. Siap 13 lagi? Diundi nama 10 ini, tiba-tiba terambil nama 1. Nama yang terambil yang mau dipotong ini adalah nama Abdullah. Abdullah sudah mau dipotong. Lalu kemudian ditebuslah anak ini dengan menyembelih 100 ekor onta. Jadi ibu, bapak mana tahu bernazar. Ibu misalnya bernazar, ya Allah, kalau cair gaji 13 ini saya sembelih suami saya. Masuk. Jangan sampai ya Bu ya. Lalu kemudian sampai mana tadi ceritanya?
suami. Lalu kemudian ditebuslah satu anak tadi dengan 100 ekor onta. Satu onta itu kalau yang bagus sekitar 50 juta. Sebetulnya lebih, tapi karena kita udah lama kenal 50 aja lah. Bayangkan itu 50 juta kali 100. Jadi berapa itu? Wakeh tenan lah pokoknya. Nah, tidak jadilah anak tadi disembelih. Akhirnya dia tumbuh menjadi pemuda, ganteng, soleh, baik, dan perempuan menawarkan diri sama dia. Banyak perempuan menawarkan diri sama dia. Di antara yang tercatat dalam sejarah, yang pertama namanya Qutailah binti Naufal, yang kedua namanya Fatimah binti Mur al-Khaz'amiyah. Sampai dicatat dalam sejarah. Saya alhamdulillah sampai sekarang belum ada orang yang menawarkan diri sama saya. Alhamdulillah ada yang menawarkan teh manis. Yang menawarkan diri secara langsung tak ada, tapi yang di komen-komen YouTube ada. Ustaz, jadikan aku yang kedua gitu. Tapi pas dicek rupanya akun fake account, akun palsu, buzzer ternyata. Lalu kemudian akhirnya ayahnya menikahkan dia dengan perempuan. Perempuan itu yang dituang dulu, Ustaz, nanti dingin biar tetap hangat seperti hubungan kita. Akhirnya dinikahkan ayahnya dengan seorang perempuan, namanya perempuan itu Aminah, Siti Aminah. Dinikahkanlah dengan Aminah, umurnya 24 tahun. Dinikahkan dengan Aminah, alhamdulillah segera dapat kabar, maaf, hamillah Aminah tadi. Lalu kemudian datang li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatas syita was-shaib. Datang musim syita, musim dingin, mereka berdagang ke Yaman. Datang musim shaif, musim panas, mereka berdagang ke negeri Syam. Kebetulan setelah nikah tadi datang musim panas. Sama macam umroh kita, ada umroh musim panas Agustus, ada umroh nanti musim dingin Januari. Saya nggak mau panas lah Pak Ustadz, terus saya maunya panas dingin. Kalau begitu Januari dan Agustus. Amin. Pergilah dia berdagang pada musim panas ke negeri Syam. Ini kota Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Pergilah ke negeri Syam. Setelah habis berdagang, pas lalu mau pulang, sakit Abdullah tadi. Tinggal dia di kampung, masih ada hubungan dengan paman-pamannya, kampung Bani Najjar namanya. Lalu kemudian 1 bulan dia di situ karena nggak bisa pulang. Bukan macam dulu ada mobil, kereta api, bis, enggak. Naik onta, nggak bisa pulang. Sampai ajalnya, meninggal dunialah dia di situ. Abdullah. Ketika itu Aminah sedang mengandung. Imam Ja'far al-Barzanji dalam syair Barzanji menulis syairnya, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Ketika 2 bulan dia di dalam kandungan ibunya, tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, meninggallah ayahnya di sekitar Yasrib. Ini namanya Yasrib, di kampung Bani Najjar. Meninggal hamil 2 bulan. Macam mana keadaan perempuan hamil 2 bulan? Hormon tubuhnya sedang tidak normal, perasaannya sedang tidak enak, selera makannya berkurang, dalam keadaan lemah, ngidam, muntah-muntah. Di situ pula lah dia kehilangan suami. Jadi yang bisa mengalami, menceritakan ini hanya seorang ibu. Kalau saya nanti menceritakannya, pasti ibu-ibu bilang, alah kayak pernah aja. Begitulah Aminah mengandung Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ini tidak pula orang kaya. Memang dia pedagang, yang ditinggalkannya 5 ekor onta.
Jadi kalau 250 juta sekitar 200-an 250, beberapa ekor kambing, dan dia ada meninggalkan seorang budak perempuan. Nama budak perempuan itu Barakah. Siapa namanya? Barakah. Barakah ini nama lainnya adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman inilah yang nanti waktu Nabi lahir dia yang menjaga, dia yang merawat, dia yang membesarkan Nabi. Dan Ummu Aiman ini umurnya panjang. Abdullah meninggal, dia hidup. Nabi lahir, dia yang ngurus. Dan Nabi meninggal, Ummu Aiman masih hidup. Ummu Aiman, hamba sahaya. Dan setelah dia Nabi lahir, Nabi besar, dimerdekakan, dibebaskan Nabi. Ummu Aiman, kau tidak lagi jadi budak, kau kubebaskan. Dia menjadi beruntungnya Ummu Aiman jumpa dengan ayah Nabi, merawat emak Nabi, merawat Nabi. Dan setelah Nabi meninggal, datang Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar ngajak Umar, Umar, ya, ayo kita mengunjungi Ummu Aiman yuk. Kenapa kata Umar? Ya, dia orang yang paling dekat dengan Nabi. Kita sekarang tidak bisa menjenguk Nabi, paling tidak menjenguk orang yang pernah dekat dengan Nabi. Maka datanglah Abu Bakar dengan Umar menjenguk Ummu Aiman. Sampai di sana Ummu Aiman nangis. Lalu kata Abu Bakar, kenapa menangis Ummu Aiman? Jangan kau sedih, karena kedudukan Nabi di sana lebih mulia daripada di sini. Kata Ummu Aiman, aku tahu tentang itu, Nabi itu lebih mulia. Aku menangis bukan karena kedudukan Nabi, aku menangis karena setelah Nabi meninggal wahyu sudah putus. Abu Bakar dan Umar pun ikut menangis. Hadis itu kami kaji kemarin Rabu terakhir waktu membaca kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kalau Nabi sudah tidak ada, jumpa dengan orang yang pernah dijumpai Nabi. Kita sudahlah tak jumpa Nabi. Mau menjumpai orang yang dijumpai Nabi pun juga sudah meninggal. Satu-satunya yang bisa mengobati rindu kita hanya berjalan di depan makam Nabi pelan-pelan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tadi malam kami landing jam 9 sampai ke hotel jam 10:30 kami turun. Ziarah ke makam Nabi jam 11, mengucapkan salam, udah mau meleleh air mata, datang polisi, haji. Jadi kita nangis. Tapi kita tetap, dan Masya Allah tabarakallahnya, hari ini tanggal 5 Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling membahagiakan kita kecuali di bulan Maulid kita sedang berada di kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tepat nanti pas hari Maulid kita masih berada pula di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan kita tidak pernah menyusun jadwal ini berdasarkan bulan Maulid. Kita menyusun jadwal ini bulan Agustus. Rupanya Allah mentakdirkan kita berjumpa. Akhirnya dikandung anak ini 9 bulan. Setelah itu tepat pada 12 Rabiul Awal lahirlah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ada orang setiap hari ziarah ke makam Nabi. Apa kau ziarah Nabi, depan Nabi? Yang penting aku bisa lewat. Setiap melihat kubah hijau dari jauh, Allahumma sholli ala sayyidina. Apa kubah hijau itu? Kan dari semen, dari besi, benda mati. Apa yang dimuliakan kubah hijau? Setiap sholat di belakang makam Nabi. Ngapain? Kan nggak ada hubungannya dengan Nabi. Nabi kan sudah meninggal. Sampai akhirnya suatu hari dia punya Quran. Qurannya itu disampul dengan kulit kambing. Lalu kemudian diciumnya. Pas mau buka Quran, dicium.
Yang ngejek itu mau baca Quran, diciumnya. Lalu dibalikkan cakap ke dia, ngapain kau cium kulit kambing? Aku bukan mencium kulit kambing, aku mencium Quran yang ada di dalamnya. Begitu jugalah kami saat melihat kubah hijau, air mata kami meleleh. Melihat kuningan-kuningan emas dari jauh, bukan karena kami memuliakan benda, tapi karena ada yang di dalam itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Cobalah urutkan, ayah kita, atuk kita, moyang kita, kakak kita, abang kita, adik kita ke samping, yang ke bawah anak kita, cucu kita, cicit kita. Kita pun adik beradik berapa orang? Tidak semuanya sampai kemari. Maka ketika kita dimuliakan Allah sampai ke sini dalam keadaan sehat walafiat, diberikan Allah kebaikan, kebahagiaan, maka syukur kita dengan lisan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu syukur dengan lisan. Syukur kita dengan badan, sejam sebelum azan paling tidak sudah sampai kita di masjid. Sholat sunat, kalau kebetulan malam tahiyatul masjid, habis tahiyatul masjid sholat sunat taubat banyak dosa, habis sholat sunat taubat sholat sunat tahajud, habis tahajud sholat sunat hajat, selesai sholat sunat tahajat sholat sunat witir tutup, habis itu duduk baca yasin, baca al-fatihah, qul huwallah, al-falak, an-nas, istighfar 100, alhamdulillah. Setelah itu salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bersyukur dengan perbuatan. Karena kalau tidak kita paksa-paksakan, Allah bisa karena biasa. 1 jam sebelumnya. Lalu kemudian setelah Nabi Muhammad SAW lahir, diserahkanlah kepada Halimatus Sa'diyah yang menyusukan beliau. Halimatus Sa'diyah menjaga merawat. Lalu kemudian sampailah usia 4 tahun. Ibu yang punya anak 4 tahun, yang punya cucu 4 tahun. Bayangkanlah itu sekarang. Anak saya Sami 3 tahun 6 bulan, 17 Agustus 3 tahun 6 bulan. Jadi lebih kurang sebesar Sami itulah. Sedang rindu-rindunya, sedang lucu-lucunya, sedang sayang-sayangnya, dibawalah oleh Sayyidatuna Aminah untuk ziarah ke makam ayahnya. Untuk pertama kali ziarah, dibawa ziarah ke makam ayahnya. Setelah ziarah, dalam perjalanan pulang, ibunya pula meninggal. Allah. 2 tahun dalam kandungan, ayah meninggal. Sedang lagi 2 tahun dalam kandungan, ayah meninggal. 2 bulan dalam kandungan, ayah meninggal. Umur 4 tahun, mau dibawa ziarah, pulang ziarah dalam keadaan sendiri, ibunya pulang. Jadi kalau ada orang sekarang merasa ujian dialah yang paling berat, hidup dialah, maka dia tidak baca sirah sejarah Nabi Muhammad SAW. Nggak ada apa-apanya kesedihan kita ini. Saya untuk mengobati kesedihan saya baca sejarah Nabi itu. Karena kalau tidak, saya sampai sekarang belum bisa menghilangkan kesedihan ibu saya meninggal, mak saya meninggal. Tapi begitu dibaca sejarah Nabi, Nabi aja, Nabi Muhammad 4 tahun umur dia. Saya tahun 2019, 42 tahun umur saya. Baru mak saya meninggal. Berarti saya kurang bersyukur sama Allah. Jadi segala hidup kita ini kita balikkan ke Nabi Muhammad SAW. Diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kalau dia duduk di samping Ka'bah, dibentangkan firosh, kasur. Karena dia pembesar Quraisy. Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim alaihi salam. Jadi sebelum dia duduk di atas kasur di samping Ka'bah itu, datang Nabi Muhammad lari-lari di situ. Datanglah anak-anak dia yang lain untuk melarang, tarik, jangan dia lari di situ. Apa kata Abdul Muthalib?
Da'hu, biarkan dia. Cucu kesayangan. Ayahnya aja kutebus 100 ekor onta. Meninggal ayahnya, anaknya sekarang sedang disayang-sayang kakek, umur 8 tahun. Anak 8 tahun sekarang kelas 2 SD. Meninggal pula kakek. Ya Allah. Lalu kemudian diserahkan asuhnya kepada Abu Talib. Abu Talib paman yang paling susah di antara semua paman, dan anaknya paling banyak. Tapi istri Abu Talib itu mau. Istri Abu Talib itu mau menerima Muhammad SAW. Nama istri Abu Talib itu Fatimah binti Asad. Makanya ada 2 Fatimah dalam kehidupan Nabi yang luar biasa. Yang pertama Fatimah binti Asad. Ketika Fatimah itu meninggal, apa kata Nabi? Saat engkau tidak ada kain, satu-satunya kain engkau berikan ke aku. Saat satu-satunya piring dalam makanan dalam piring, lapar, engkau berikan ke aku. Pengganti ibu Nabi itu adalah Fatimah, istri dari Abu Talib, ibu dari Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu punya 2 Fatimah yang luar biasa. Fatimah ibunya dan Fatimah istrinya. Nabi juga punya 2 yang luar biasa. Saya mau menangis ini mengenang Nabi, bukan mengenang Fatimah istri saya. Lalu kemudian ketika Fatimah istri Abu Talib itu meninggal, Nabi ikut menggali kuburnya, dan Nabi masuk ke dalam liang lahat itu. Nabi masuk ke dalam liang lahat itu berdoa, Allahumma inni atawassalu ilaika. Nabi bertawassul. Hadisnya ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Aku bertawassul kepada engkau ya Allah, berkat nabi-nabi yang sudah kau kirim, berkat rasul-rasul yang sudah kau utus, supaya engkau selamatkan ibuku ini, Fatimah. Kalau kita menghadap ke arah pemakaman Baqi, menghadap lurus, makamnya paling pinggir di samping pagar, perempuan tak bisa masuk. Paling pinggir samping pagar, yang ada pagarnya tembok tinggi setinggi lutut. Nanti kalau nampak di situ ada setinggi lutut, itulah dia makam Fatimah, karena dia perempuan yang spesial. Makanya yang lain itu rata dengan tanah, dia ada tembok petak. Saya yang menunjukkan itu dosen saya di Sudan, Abdul Somad. Kalau kau mau tahu makam Fatimah binti Asad adalah Baqi, sebelah kiri dekat dengan pagar, ada di situ tembok, pakai tembok tinggi, itulah dia. Itulah makam yang Nabi SAW masuk ke dalam. Kebetulan dosen saya ini dulu kuliah di Madinah tahun 70-an. Waktu dia kuliah di situ, setiap saya buka tingkap jendela, nampak saya makam itu ada kubahnya di atas, ditutup. Tapi kemudian setelah itu dihancurkan. Jadi ternyata tahun 70-an pun makam itu masih ada kubahnya di atas, menunjukkan tempat yang spesial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipelihara oleh negara. Tapi kemudian terjadi perubahan. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, ibu angkatnya meninggal, pamannya meninggal, anaknya 4, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Fatimah, 3 meninggal waktu dia masih hidup. Anaknya laki-laki Qasim, Abdullah dari Khadijah. Ada satu lagi anaknya dari perempuan yang dari Mesir, Maria Al-Qibtiyah, nama anaknya Ibrahim, meninggal juga 3. Kenapa? Supaya kita ini yang paling sakit hidupnya, yang paling susah hidupnya, jangan bandingkan dengan yang lain. Tinggal bandingkan saja dengan Nabi Muhammad SAW. Nanti terasa itu nggak ada apa-apanya hidup kita ini. Kita baru kehilangan 1, kehilangan 2, dia kehilangan begitu banyak. Padahal dia adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu anak raja, bapaknya kaya raya, hidupnya sempurna, gimana kita mau membanding-bandingkan kesusahan hidup kita? Bagaimana cemana kita mau mengadukan keluh kesah kita? Bagi saya itu hikmahnya. Itu hikmahnya kenapa Nabi, tapi ada hikmah yang lain. Kita biasanya kalau susah mengadu ke ayah. Nabi ayahnya tak ada. Mengadu ke emak, emaknya tak ada. Mengadu ke datuk, kakek, kakeknya meninggal. Mengadu ke emak angkat, istri paman yang paling sayang, meninggal. Jadi Allah mau mengajarkan kita jangan berharap kepada manusia. Tepat mengadu hanya kepada la ilaha illallah. Jangan mengadu ke kawan. Pagi jadi kawan, sore jadi lawan. Habis dibukakannya cerita kita di Facebook. Jangan terlalu habis-habisan untuk kawan. Habis-habisan ke kawan. Ingat, mati kita, kawan makan ayam. Kok makan ayam Pak Ustadz? Ya tahlilan. Untung dia mati katanya, kalau enggak makan ayam kita. Maka mengadulah kepada Allah. Kalau bisa sholat malam itu sholat hajat sujudnya lama. Nikmat sekali sujud lama-lama di Madinah ini. Lama sujud, mengadukan segala keluh kesah. Tapi katanya Pak Ustadz nggak boleh ngomong dalam sholat kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab nggak batal. Kalau bahasa Indonesia batal. Bahasa selain bahasa Arab batal. Tapi kami nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Nggak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Loh, tapi katanya bahasa Indonesia batal. Nggak usah diucapkan. Di dalam hati aja. Gitu. Tapi kalau udah selesai sholat, udah salam, nah itu boleh ngomong. Terserah mau pakai bahasa apa. Oke, bahasa Jawa. Ya Allah, iki wis pirang-pirang dino bojone orang teko wis ngalor ngidul ngetan piye. Saya bukan orang Jawa Pak Ustaz, saya orang Minang. Ya Allah, kau ba acara kau nang pertama lomba laki nang kedua lomba bini nang kampek bacara itu. Takbir Allah Subhanahu wa taala. Malu lah Pak Ustaz, orang rame. Cari yang kira-kira ada orang Afrika di situ. Saya berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala khusyuk. Ada orang yang sudah bertahun-tahun mau datang ke tempat Nabi ini. Nabungnya bertahun-tahun, begitu sampai ke sini nggak tahu mau ngapain dia di sini. Sholat datang lambat. Tiba-tiba dekat pintu, dekat WC. Kok bisa? Saya ngomong begini ini supaya bukan untuk Bapak Ibu, untuk diri saya, supaya saya cepat datang. Jangan sampai nanti tiba-tiba ketemu kita sama-sama di situ. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Kemarin Ustaz bilang datang terlambat, itulah saya sedang shopping pula tadi. Jadi kita manfaatkan. Saya selalu pergi umroh itu menganggap ini umroh saya terakhir. Tak tahu saya entah bagaimana umur, selalu saya. Bulan 2 yang lalu mungkin ini umrohku terakhir. Rupanya Agustus ini berangkat lagi. Agustus ini mungkin umroh terakhir. Bulan betul-betul terakhir. Nggak tahu kita. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki, bisa kita berjumpa di Baitullah. Inilah indahnya hidup itu ya ini. Apalah indahnya hidup ini? Hidup ini kan sebetulnya apa hakikat hidup ini? Hidup ini menunggu mati. Inilah hidup. Sebetulnya hidup ini nunggu mati. Cuman yang namanya menunggu itu kan membosankan. Namanya nunggu. Akhirnya dikirim Allah lah bidadari-bidadari surga. Dikirim Allah orang-orang soleh supaya hidup ini nggak terlalu membosankan. Akhirnya ngobrol, tiba-tiba datang malaikat maut.
Saya dikelilingi kawan-kawan, sahabat-sahabat, orang-orang baik. Itu di belakang ada travel Cahaya Hati. Ustadz Oktri sedang sakit sekarang. Nanti tolong semuanya di akhir majelis kita sama berdoa, dan sendiri-sendiri juga minta tolong, termasuk siapa saja saudara, kawan, sahabat, termasuk Ustadz Oktri. Kemarin saya sudah kirim satu voice mail suara, tapi di sini nanti kita doakan supaya Ustadz Oktri diberikan kesehatan, kekuatan. Beliau Ustadz yang paling semangat. Mungkin karena terlalu semangat, Allah suruh beliau istirahat sejenak, insyaallah. Itu beberapa yang saya sampaikan tentang Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sekelumit cerita tentang Nabi Muhammad SAW ini membuat kita semakin semangat untuk menggali sejarah. Makanya nanti pulang ke Surabaya, pulang ke Medan, pulang ke Kalimantan, pulang ke Makassar, baca maulid. Setiap ada maulid datang, pokoknya ada maulid datang. Maulid itu kuncinya 4 aja: datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk, tidur. Keluar nasi kotak, makan. Penting udah dapat pahala maulid. Ini saya jawab beberapa pertanyaan. Apakah pengguna gigi palsu emas ketika meninggal dunia boleh dikubur dengan gigi palsunya? Jangan, nanti dibongkar orang. Makanya begitu meninggal dunia, yang pertama dilakukan, tolong jangan sampai lupa memejamkan mata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tutupkan matanya supaya jangan sampai matanya terbuka gitu. Karena setiap orang yang meninggal dunia itu matanya kenapa membuka? Karena melihat ruhnya keluar di hembusan terakhir. Ruh itu keluar, mata menengok. Itu maka disuruh pejamkan mata. Setelah itu semua barang yang dalam badan yang masih bisa dibuka. Termasuklah gigi emas. Gigi emas yang bisa dibuka, langsung buka sebelum mengeras. Karena beberapa jam setelah itu keras. Kalau dia sudah keras, sudah kaku, sudah 3 jam, sudah sehari semalam, tidak boleh menyakiti mayat. Tidak boleh membelah badan mayat karena ada pen di dalam, tidak boleh. Tapi kalau masih lembut dibuka boleh. Tapi kalau menyakiti jenazah tak boleh. Karena dalam Islam jenazah itu termasuk yang dihormati. Manusia tidak dihinakan setelah meninggal dunia. Tapi kalau sudah terkunci di dalam lutut, lututnya besi atau tulangnya pernah dioperasi atau mulut sudah keras tak bisa dibuka lagi, jangan dipaksakan. Maka dikuburkanlah dengan benda asing yang ada di badan itu. Walaupun itu satu yang mudarat, tapi dia boleh karena darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Yang darurat itu membolehkan yang terlarang. Wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ada kadarnya, tidak boleh melampau kadar. Yang dimaksud melampau kadar adalah menyakiti jenazah, tak boleh. Apa perbedaan pajak dan zakat? Zakat itu diambil dari umat Islam, tu'khadhu min aghniyaihim, dan dibagikan kepada umat Islam, wa turaddu ala fuqaraihim. Sedangkan zakat diambil dari Islam dan non-Muslim, dan pajak diambil dari Islam dan non-Muslim, dan boleh dioperasikan kepada Islam dan non-Muslim. Itu beda, salah satu beda zakat dan pajak. 2, ada nisab dan haul. Sedangkan pajak ada nisab, ada kadar tertentu yang kena, dan kadar haul nisabnya beda. Ada yang wa'atu haqqahu yauma hasadih, diberikan zakatnya ketika panen padi misalnya, tak nunggu setahun. Tapi ada yang barang dagang setahun sekali. Zakat ada 8 asnaf, tidak boleh diberikan keluar 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Haram hukumnya zakat diberikan di luar ini. Sedangkan zakat terserah negara mau meletakkan di mana. Makanya kalau ada orang yang menyamakan zakat dengan pajak, berarti dia jahil, dia tidak mengerti agama, dia mesti belajar agama. Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib.
Siapa yang bicara tidak pada bidangnya ngomongnya ajaib-ajaib. Di mana bumi dipijak, di situ dikudip pajak. Nanti dipotong, diviralkan orang pula. Habis saya dipukul orang pajak. Apakah kewajiban zakat gugur dengan sudah membayar pajak? Yang ada dalam undang-undang zakat, siapa yang membayar zakat nanti dia dapat slip pembayaran zakat, pajaknya berkurang. Bukan dibalik, sudah bayar pajak lalu tak bayar zakat, itu tidak ada. Yang ada itu adalah bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional, ada slipnya, nanti waktu pembayaran pajak, pajaknya berkurang. Itu sudah diatur oleh undang-undang. Ada jamaah kita bekerja di PT Wilmar, waktu dia bayar pajak, kantor pajak mengatakan pajak bapak sekian, berkurang. Loh, kok kurang? Karena bapak sudah bayar zakat ke lembaga yang resmi dan ada slipnya. Dan itu ada undang-undangnya, bahwa membayar zakat mengurangi pajak. Yang tadi dari Faza Palembang, yang ini dari Jasmine Tour and Travel Surabaya, arek-arek Surabaya. Bolehkah seorang wanita yang sudah berkeluarga melakukan umroh tanpa izin suami? La yusafiru mar'atun illa ma'azi mahramin. Tidak boleh perempuan musafir tanpa mahram. Kenapa tidak boleh? Karena perempuan itu dikhawatirkan diganggu orang. Zaman dulu musafir naik unta, nanti dia turun ke tempat buang air, siapa yang menemani dia? Maka mesti ada mahram. Tapi menurut Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, kalau di dalam rombongannya itu ada perempuan-perempuan yang amanah dan perjalanannya itu aman, maka dia boleh melaksanakan haji. Lalu bagaimana dengan umrah? Huruf waw antara haji dan umrah itu wawnya namanya waw ataf. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kalau boleh pada haji, maka boleh juga pada umrah. Syaratnya apa? Ada perempuan-perempuan yang amanah dan perjalanannya itu aman. Sekarang ibu bersama dengan Jasmine Tour and Travel. Apakah di situ ada perempuan-perempuan yang amanah? Semuanya amanah, walaupun namanya tidak Aminah. Apakah perjalanannya aman? Perjalanannya aman. Di Surabaya aman, sampai ke Jakarta aman, masuk ke pesawat aman, sampai ke Saudi Arabia aman, dan pulang pun aman. Yang tidak aman waktu belanja. Itu aja yang kurang aman. Mau keluar aja duit itu Pak Ustaz. Itu yang kurang aman. Yang lain aman, maka boleh. Apa hukum orang yang pergi umrah dengan menggunakan uang hasil korupsi? Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Sebelum sholat mesti bersuci, apa namanya? Wudu. Sebelum haji dan umrah mesti bersuci, apa namanya? Bertaubat. Taubat nasuha. Bagaimana mau bertobat? Duitnya duit haram. Nah, maka berangkat dengan, aduh Pak Ustadz, udah terlanjur sampai ke Makkah, ini gimana ini? Udah disetorkan duitnya Pak Ustadz. Ya, apa boleh buat? Nggak bisa mundur pulang. Tetap aja selesaikan tawaf, sa'i, tahallul. Kewajiban umrohnya gugur, tapi perbuatannya itu tidak baik. Maka mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki di masa akan datang, dia berangkat dengan uang yang halal insyaallah. Ada jamaah kita mau nyumbang bantuan ke kiai di Jawa. Saya nggak mau nyebut namanya, takutnya nanti kiainya marah ke saya. Apa yang sebut-sebut nama saya? Jamaah kita ini mau nyumbang. 4 kali ditelepon Ustadz, sahabat saya ini ditelepon. Itu yang mau nyumbang itu apakah orangnya main proyek? Enggak. Apakah orang pemerintah? Enggak. Apakah orang berkecimpung di bank konvensional? Enggak. Apakah dia pakai riba? Enggak. Lolos 4 pertanyaan baru diterima. Kiai tidak mau terima duit yang subhat untuk bangun pondok. Nanti pondoknya rusak, nanti anak-anak rusak.
lambaikan tangan ke atas drone. Agak-agak setengah jam lah. Cukup. Jadi kita berusaha dalam semua ibadah yang halal-halal. Wa anfiqu, berinfaklah, min thayyibat, yang baik-baik. Berangkat dari Safa, berhentinya di Marwah. Marwah artinya marwah, muruah, kehormatan, kemuliaan, keagungan. Kita tidak akan mendapatkan marwah kalau kita tidak berangkat dari Safa. Apa arti Safa? Safa artinya, Safa itu kursi Pak Ustaz. Safa artinya kesucian, kebersihan, kemurnian. Berangkat dari Safa barulah mendapatkan marwah. Itu simbol. Tidak akan mendapatkan kemuliaan, kehormatan kalau kita tidak berangkat dari Safa. Tasawuf itu apa? Man safa qalbuhu lillah. Orang yang suci hatinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya dari GSN, Grand Safa Nauli, Tanjung Balai. Tanjung Balai, Teluk Nibung, tembak lantai kena hidung. Tahu Bapak Ibu tembak lantai kena hidung? Kentut. Tembak lantai kena hidung. Bolehkah kita menjamak sholat saat ke laut, menangkap ikan, pergi pagi pulang petang, atau sampai malam? Coba diukur pakai Google Map. Dari Tanjung Balai Asahan ke laut tempat spot dia menangkap ikan di Jermal atau di tengah laut itu berapa kilo? Kalau pakai 82 km berarti dia pakai kitab fikih Islam Sulaiman Rashid. Kalau dia pakai 88, sekian 89 km berarti dia pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Kalau kurang dari itu, tidak ada ulama yang menyebut kurang dari itu, maka tidak cukup syarat untuk qasar. Maka qasar itu ada syarat masafah, jaraknya adalah ada yang menyebut 82, ada yang menyebut 85, ada yang menyebut 89. Kalau payah ingat 89, udah komplit kan aja 90. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo 90. Jadi bukan ini dia pergi pagi pulang petang. Bukan masalah pergi pagi pulang petangnya. Bisa aja dia 1 kilo, petang dia pulang. Tapi ada orang yang jaraknya jauh tapi pulangnya siang. Naik pesawat dia. Saya misalnya dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur 50 menit. Habis itu pulang saya lagi. Berangkat saya pagi jam 7, jam 12 sudah pulang. Sementara dia ke laut maghrib baru pulang. Tapi dari rumah dia ke laut cuma 1 kilo. Saya ke Kuala Lumpur sudah jauh lah pokoknya. Nah, itu. Jadi yang ditengok dalam qasar itu bukan lamanya, tapi yang ditengok adalah jaraknya. Ingat itu, 82, 85, 89, 90. Seorang anak perempuan atau laki-laki bawaan emaknya, apakah batal wuduknya jika dia bersentuhan dengan ayah tirinya? Misalnya bapak menikah dengan janda, maaf cakap, janda itu punya anak perempuan. Lalu kemudian apakah anak perempuan itu batal wuduknya dengan bapak? Hurriman alaikum ummahatukum wa banatukum wa khalatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah wa rabaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takun dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau maaf cakap, kalau bapak sempat berhubungan kelamin dengan ibu itu, maka sampai hari kiamat bapak haram menikahi anak itu, karena anak itu sudah menjadi mahram mu'abbad bagi bapak walaupun ibunya sudah meninggal dunia. Itulah Islam membedakan antara hewan dengan manusia. Tapi kalau belum sempat, misalnya pas akad, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk emas tunai, saking senangnya bapak, alhamdulillah, mati, maka bapak boleh menikahi anaknya karena sudah nikah tapi belum. Fa illam
dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Nah, maka kalau sudah berhubungan, maka anaknya itu menjadi mahram bagi bapak. Makanya hati-hati. Tapi tetap juga karena dia bukan anak kandung bapak, tetap hati-hati tentang masalah mahram ini. Jangan mentang-mentang sudah nikah ibunya lalu anaknya pakai pakaian tetap menutup aurat. Keponakan saya, anak adik saya, ayahnya adik saya kandung, tapi anak perempuan saya itu saya suruh tetap pakai baju panjang, tetap pakai jilbab. Yang terbiasa dia buka-buka. Udah macam ayah saya, udah macam, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Ini yang terakhir dari Cahaya Hati. Mohon penjelasan Ustadz, kapan panen kurma Madinah? Dan apa keutamaan kurma ajwa? Man tasabbaha, siapa yang di waktu paginya, siapa yang waktu paginya makan bisab'i ajwati, 7 kurma ajwah. Siapa yang pada waktu pagi habis sholat subuh makan 7 butir kurma, maka hari itu dia selamat daripada sihir. Selamat daripada sihir, santet. Siapa yang tak percaya, silakan makan 7 biji, habis itu cari dukun. Santet aku, santet. Coba kau pakaikan santet tuh. Makan 7 biji. Kurma ajwa dia hitam, pekat. Ada yang besar, ada yang kecil, dia ada kelasnya juga. Ada ajwa kelas premium, VIP kelas ekonomi. Maka disebut dia dengan kurma Nabi karena ajwa. Nah, dia ini hanya ada pada musim panas. Nanti kalau kita pas musim dingin di sini ada kurma, itu adalah hasil panen dari musim panas. Makanya ulama menyimpulkan Nabi Isa itu lahir musim panas. Dari mana dasarnya Nabi Isa itu lahir musim panas? Karena waktu Maryam melahirkan, dipegangnya Nabi Isa, kata Allah, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati, goncangkan pangkal batang kurma. Waktu itu dia bersandar ke batang kurma. Bersandar, kata Allah, goncangkan batang pangkal kurma itu dengan pundakmu, tusaqit alaiki rutaban janiyya, jatuh buah kurma. Rutab itu kurma yang sudah basah. Kurma itu jatuh karena basah itu pada musim panas. Maka diperkirakan Nabi Isa itu lahir bulan Juli atau bulan Agustus, bukan bulan Desember. Karena pada tanggal 25 Desember sedang beku-bekunya musim dingin, jangankan buah kurma, putihnya pun tak ada. Dan dikatakan Nabi Isa itu lahir ketika langit sedang berbintang. Pada bulan Desember langit tak ada bintang karena diselimuti kabut salju. Tanda yang ketiga Nabi Isa lahir itu ketika domba-domba sedang makan di padang rumput. Bulan Desember tak ada domba di padang rumput, domba pun kedinginan. Domba-domba sedang berada di dalam kandang domba dikelilingi api unggun. Karena di padang rumput tak ada karena ditutupi oleh salju. Nah, ini tentang hebat pertanyaan orang Cahaya Hati. Kalau Tuhan membeli belati, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah habis. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semua perjalanan umroh kita ini lancar, dimudahkan Allah. Pulang kita dari sini diampunkan segala silap salah dan dosa. Dibukakan pintu rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu soleh dan solihah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. La tada' lana dhanban illa ghafartah. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba ya Allah.
wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit-sakit angkat penyakitnya, berikan kesembuhan, kesehatan ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta, yang sedang ujian luluskan dengan nilai terbaik ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan pulang kembali dengan selamat ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang belum ada keturunan berikan anak yang soleh solehah penghafal Quran mujahid fisabilillah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada anak cucu kami sampai hari kiamat mereka bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan, sebagaimana engkau kumpulkan kami di bumi Madinah Munawwarah ini, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqtim bis salihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.